Selamat datang di Microlearning Surveillance Epidemiologi dengan pendekatan zoonosis. Kita akan mempelajari tentang dasar-dasar surveillance epidemiologi. Submateri pokok dasar-dasar surveillance epidemiologi 1. Pengertian 2. Tujuan 3. Indikator dan target 4. Jejaring 5. Jenis surveillance 6. Jejaring dan komunikasi. Surveillance epidemiologi adalah kegiatan analisis secara sistematis dan terus-menerus terhadap penyakit atau masalah-masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhi terjadinya peningkatan dan penularan penyakit atau masalah-masalah kesehatan tersebut, agar dapat melakukan tindakan penanggulangan secara efektif dan efisien melalui proses pengumpulan data, pengolahan, analisis, interpretasi data frekuensi, dan distribusi atau penyebaran informasi epidemiologi kepada penyelenggara program kesehatan. Sistem surveillance adalah komponen pengumpulan dan pelaporan data penyakit dari populasi berisiko, konfirmasi agen penyakit melalui pemeriksaan laboratorium, serta mekanisme dan alur analisis data, interpretasi, umpan balik, pelaporan, dan diseminasi informasi kepada mereka yang akan menggunakan data untuk pengambilan respon di tingkat lokal, provinsi, nasional, regional, atau internasional. Sistem surveillance zoonosis adalah kegiatan pengumpulan, analisis, interpretasi, dan diseminasi informasi secara sistematis dan tepat waktu yang berkelanjutan tentang kejadian, distribusi, dan faktor determinan penyakit yang ditularkan antara manusia dan hewan. Ada pertanyaan, apa manfaat informasi yang dihasilkan dari kegiatan surveillance epidemiologi zoonosis? A. Merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program pengendalian penyakit zoonosis. Atau B. Merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program pengendalian penyakit tidak menular. C. Merumuskan perencanaan, pemantauan, dan evaluasi program pengendalian penyakit menular. D. Penyusunan media, komunikasi, edukasi, dan informasi terkait pencegahan dan pengendalian penyakit zoonosis. Tujuan surveillance epidemiologi zoonosis adalah memberikan dukungan informasi epidemiologi zoonosis kepada pengelola program atau peneliti sebagai bahan pengambilan keputusan program pengendalian penyakit zoonosis di semua level otoritas kesehatan masyarakat maupun otoritas kesehatan hewan atau satwa liar. Manfaat: merumuskan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi program pengendalian penyakit zoonosis, melaksanakan sistem kewaspadaan dini kejadian luar biasa penyakit zoonosis, merencanakan studi epidemiologi, penelitian, dan pengembangan program penyakit zoonosis. Jadi, jawabannya adalah A. Indikator dan target dilihat dari kelengkapan jumlah laporan dan lengkap isi yang dilaporkan, ketepatan waktu laporan di mana petugas melaporkan pada waktu yang telah ditetapkan, dan kebenaran laporan atau validasi, data atau informasi yang ada dalam laporan dapat dipertanggungjawabkan atau divalidasi. Jejaring surveillance epidemiologi zoonosis, jaringan kerjasama antara unit-unit surveillance dengan penyelenggara pelayanan, laboratorium, dan unit penunjang lainnya. Unit-unit surveillance epidemiologi zoonosis dengan pusat-pusat penelitian dan kajian, program dan unit-unit surveillance lainnya. Unit-unit surveillance kesehatan antara kabupaten atau kota, provinsi, dan nasional. Unit surveillance dengan berbagai sektor terkait nasional, bilateral, negara, regional, dan internasional. Kelengkapan laporan. Contoh menghitung kelengkapan laporan pada laporan bulanan data kesakitan. Contoh, selama kuartal 1-2, bulan Januari sampai bulan Agustus tahun 2008, unit pelapor telah mengirimkan 7 laporan bulanan data kesakitan di mana seharusnya 8 laporan. Kelengkapan laporan bulanan unit pelapor selama kuartal 1-2 adalah 87,5%. Dihitung dari 7 bulan dibagi 8 bulan dikali 100%. Seandainya unit pelapor tersebut tidak mengirimkan laporannya lagi pada tahun tersebut, maka kelengkapan laporan bulanan unit pelapor kumulatif setahun adalah 58,3%. Dilihat dari 7 bulan dibagi 12 bulan dikali 100%. Misalnya laporan bulanan dari 10 unit pelapor di Kabupaten X, maka laporan yang harus kita terima dalam 1 tahun adalah 10 dikali 12 sama dengan 120 laporan.
Ternyata laporan yang diterima hanya 5 unit pelapor yang rutin mengirim tiap bulan, atau 5 kali 12 sama dengan 60. Maka kelengkapan laporan yang diterima adalah 50%. Ketepatan waktu laporan, di mana petugas melaporkan pada waktu yang telah ditetapkan. Keterlambatan pelaporan mempengaruhi pemantauan perkembangan kasus, sehingga kasus-kasus yang terjadi terlambat diketahui dan terlambat dalam mitigasi. Ketepatan waktu petugas mengirimkan laporan dapat memberikan informasi dini atau awal terhadap perkembangan kasus yang berpotensi KLB atau wabah. Cara menghitung persentase ketepatan waktu pelaporan, jumlah laporan yang dilaporkan tepat waktu dibagi jumlah total laporan dikali 100%. Kebenaran laporan atau validasi, data atau informasi yang ada dalam laporan dapat dipertanggungjawabkan atau divalidasi. Dalam memvalidasi, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, yaitu yang pertama, sumber data, yang kedua, definisi atau batasan kasus, yang ketiga, alat yang digunakan untuk mencatat data, yang keempat, waktu atau periode pengumpulan data, yang kelima, alat ukur yang digunakan, yang keenam, kelengkapan laporan, dan yang ketujuh, petugas pengumpul data. Jenis surveillance aktif, jenis surveillance di mana petugas secara teratur menghubungi fasilitas pelayanan kesehatan atau masyarakat mencari informasi tentang penyakit atau kondisi kesehatan. Surveillance pasif, sistem surveillance di mana institusi kesehatan menerima laporan yang disampaikan dari rumah sakit, klinik, unit kesehatan masyarakat, atau sumber lain. Surveillance syndrome, sistem surveillance aktif atau pasif yang berdasarkan gambaran klinis dengan menggunakan batasan definisi kasus tanpa diagnosis laboratorium. Sistem surveillance faktor risiko perilaku atau the behavioral risk factor surveillance system, sistem surveillance aktif seperti survei berulang atau berkala yang mengukur perilaku yang diketahui dapat menyebabkan penyakit atau cedera. Surveillance sentinel, dalam sistem surveillance sentinel, sampel sumber pelaporan yang telah diatur sebelumnya setuju untuk melaporkan semua kasus yang ditentukan, yang mungkin menunjukkan tren di seluruh populasi target. Surveillance berbasis masyarakat, sistem yang melibatkan masyarakat setempat dalam kegiatan surveillance. Survei berbasis populasi berkala, survei berbasis populasi dapat digunakan untuk surveillance jika dilakukan secara teratur. Menurut Permenkes Nomor 45 Tahun 2014, surveillance berbasis indikator dilakukan untuk memperoleh gambaran penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan dan/atau masalah yang berdampak terhadap kesehatan yang menjadi indikator program dengan menggunakan sumber data yang terstruktur. Surveillance berbasis kejadian. Surveillance berbasis kejadian adalah surveillance yang dilakukan untuk menangkap dan memberikan informasi secara cepat tentang suatu penyakit, faktor risiko, dan masalah kesehatan dengan menggunakan sumber data selain data yang terstruktur. Berdasarkan Peraturan Kementerian Pertanian 4026 KPTS 4/140/40/2013 pada tanggal 1 April 2013 dan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 237 Tahun 2019. Surveillance aktif, sistem surveillance di mana petugas secara teratur melakukan pengambilan data dan informasi ke lapangan. Surveillance aktif memberikan informasi yang paling akurat dan tepat waktu, tetapi juga mahal. Petugas Keswan mengambil data atau informasi atau sampel ke responden sesuai dengan protokol dan jadwal yang telah ditentukan. Surveillance pasif, sistem surveillance di mana institusi kesehatan menerima laporan yang disampaikan dari rumah sakit, klinik, unit kesehatan masyarakat atau sumber lain. Informasi kejadian penyakit berasal dari pelaporan masyarakat atau dari peternak atau media massa atau dari sistem informasi lain yang akan ditindaklanjuti melalui pengumpulan data dan pengambilan sampel. Surveillance berbasis risiko, surveillance yang dilakukan dengan cara memilih sampel pada subpopulasi yang memiliki risiko tinggi terinfeksi. Risiko tinggi tersebut diambil karena adanya faktor risiko spesifik yang diketahui. Surveillance titik agregasi adalah suatu tempat bertemunya sekumpulan hewan seperti rumah potong hewan, pasar hewan, tempat penampungan ternak. Surveillance sentinel dilakukan dengan cara menempatkan sejumlah kecil hewan sehat pada suatu peternakan atau pasar hewan hidup yang dikumpulkan bersama untuk diamati secara berkala untuk melalui pengujian tertentu. Surveillance sindromik. Surveillance sindromik adalah surveillance berdasarkan tanda-tanda yang terlihat atau hasil analisis tren data mengenai gejala dan sindrom yang dilaporkan dengan tujuan peringatan dini. Surveillance partisipatif, proses pengumpulan informasi dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Berikut adalah diagram algoritma pendekatan surveillance. Monitoring dan evaluasi.
Yang pertama, kolaborasi. Kolaborasi lintas sektor dalam upaya deteksi penyakit serta pelaksanaan respon pencegahan dan pengendalian zoonosis. Data informasi. Berbagi data dan informasi zoonosis melalui sistem informasi SIS. Pendidikan epidemiologi. Pendidikan epidemiologi terintegrasi untuk kasus KLB atau wabah zoonosis. Terima kasih semuanya sudah ikut belajar pada sistem surveillance zoonosis. Semoga kita semua dapat kembali pada pembelajaran berikutnya.